Ya nggak selalu case ya. Saya balik aja ya biar bersih ya. Oke, sekarang saya bilang gini ya. Saya selalu ngomong sama klien saya gini, ya kayak tadi ya saya ulang ya. Coach, boleh nggak saya mau ngobrol sebentar sama Cici? Kebetulan saya kemarin training, saya di Prudential, saya training ada sebuah produk baru. Aku lihat ini cocok banget sama profilnya Koko atau Cici. Boleh nggak aku datang untuk sharing? Mungkin cuma setengah jam sih. Ya kalau dia bilang oke Tom monggo boleh ya. Akhirnya dapat jawaban yes boleh datang. Saya akan datang. Ya, saya datang nggak ngomong tentang asuransi gimana. Saya bilang kok sebelum Tommy masuk di produk asuransi yang Tommy mau sharing, boleh nggak Tommy tanya dulu kira-kira kenapa sih orang itu perlu beli asuransi? Boleh nggak Cece tahu nggak kira-kira kenapa orang beli asuransi? Ya, dia bilang mungkin buat sakit kan. Oke, nggak apa-apa, apapun jawabannya dia bilang benar. Oke, dia bilang kok sebenarnya gini, kita harus tahu dulu sebenarnya ada dua hal yang pasti terjadi dalam kehidupan kita yang nggak bisa ditolak oleh siapapun. Ya, dua kejadian ini yang pertama namanya menua. Karena ada yang nggak pernah menua di sini ya? Pasti menua ya. Kalau Cherry memang selalu awet muda ya, tambah muda malah ya. Ya. Nah, ini menua. Ya, menua itu adalah resiko yang dialami semua orang di ruangan ini termasuk Anda dan saya bilang itu. Nah, kalau yang menua itu kulit gampang masih bisa ditarik-tarik, dioperasi bisa beres. Tapi yang nggak bisa dilakukan adalah ketika organ-organ tubuh kita mulai menua. Nah, ya, resiko sakit pasti tinggi dong. Oke, yang kedua, resiko yang pasti dialami semua manusia adalah apa? Nah, tutup usia. Ya, tutup usia. Ya, ini juga dialami oleh semua orang, nggak peduli jenjang karirnya apa, statusnya apa, pria, wanita, tua, muda semua pasti bisa tutup usia. Bahkan tutup usia sekarang bukan di usia yang rambutnya sudah putih semua ya, bukan ya. Kita masih 30 tahun, 20 tahun juga bisa kena resiko sama ya. Nah, that's why sebenarnya kalau boleh tahu ya, orang membeli asuransi karena 100% ini terjadi loh. Jadi beli polis itu bukan karena bisa pakai bisa enggak. Justru kita mau beli polis karena dua kemungkinan ini. Setuju ya, Go? Biar udah mulai ngangguk-ngangguk ya. Kita baca gestur tubuhnya. Oke, ngangguk-ngangguk. Oke. Saya lanjut. Nah, saya bikin segitiga dulu. Oke, pertanyaan berikutnya, Go. Nah, seberapa banyak sih asuransi yang kita perlukan? Ya, asuransi itu kok sebenarnya nggak usah banyak-banyak ya. Itu agent awal nasabah langsung sumringah. Nah, ini dia nih, nggak usah banyak-banyak senang ya. Tapi tunggu dulu ya, agent punya akal. Oke, saya bagi tiga dulu. Kok asuransi nggak usah banyak-banyak, yang penting punya asuransi yang bisa protek tiga hal ini. Yang pertama namanya proteksi tabungan. Proteksi tabungan gue. Nah, kalau orang misalnya sakit, masuk rumah sakit, kan pasti di meja kasir tuh, ya. Acara puncaknya kan di meja kasir, ya. Itu ditanya nih, mau bayar pakai apa? Uang sendiri atau pakai asuransi, ya. Biasanya kalau nggak punya asuransi, kita pasti yang ditarik itu sebenarnya tabungannya kita. Entah itu kartu kredit atau kartu debit. Lebih celaka lagi kalau kartu kredit. Ya, kita nggak punya saldo, akhirnya kita pakai kartu kredit. Ya, tapi ini semua bisa lewat selama punya namanya Pruwell, kita punya namanya Black Card, namanya Pruwell. Ini bagus banget bisa mengcover tabungan supaya kalau terjadi resiko, tabungan nggak usah dikuras. Ngumpulin dari muda sampai setua, sampai seusia yang kita ingin pensiun ya, sampai kita usia senior kita mau pensiun, ternyata habisnya buat ke rumah sakit. Tapi ini aman selama punya proteksi tabungan lewat, ya namanya Pruwell. Yang berikutnya, orang setelah nabung, orang pasti namanya membeli aset. Setuju ya gue bilang. Nah, tapi orang lupa kalau namanya aset itu bisa dicuri oleh dua hal. Ya, saya mau sharing ya, Go. Yang pertama, pencuri aset pertama namanya moralitas. Ya, moralitas itu apa, Go? Jadi contohnya, orang punya aset sebanyak apapun, kalau nggak bisa memanage, ya, karena dia judi, main perempuan, ya, narkoba, alkohol, pesta pora, mau dititipin duit sebanyak apapun, pasti habis, Go. Bener ya? Tapi ini gampang obatnya ya, bertobat. Ya, bertobat pencuri hilang. Tapi ada pencuri kedua namanya ini penyakit beratku. Nah, penyakit berat yang membutuhkan waktu dan treatment yang cukup lama, yang cukup panjang, sehingga otomatis saat terjadi resiko ini, biasanya mereka harus jual asetnya. Kenapa? Karena biaya hidupnya jalan terus. Asuransi kesehatan mengcover selama nasabahnya di rumah sakit, tapi kalau di rumah sendiri nggak ditanggung. Saya bilang gitu. Nah, ini banyak dialami artis-artis.
pinter cari duit ya, contohnya saya ngomong Olga Jupe, pinter banget ya cari duit ya, bahkan dia itu sekali show bisa 5 juta, 10 juta itu cuma setengah jam, 1 jam ya, cuma ngomong sedikit bisa dibayar 10 sampai 20 juta sehari, itu dia bisa terima 4 sampai 5 show ya, 100 juta sehari itu sangat possible. Nah, tapi karena terjadi penyakit berat sehingga mereka nggak bisa kerja, akhirnya mereka harus jual aset yang harusnya dia mau kasih anak-anaknya, nggak bisa, akhirnya malah dijual untuk mengganti biaya hidup selama dia berobat ya. Yang ketiga, proteksi yang harus Anda miliki adalah proteksi income, saya bilang. Proteksi income apa? Nah, proteksi income kayak saya bilang tadiku, tutup usia nih misalnya ya. Tutup usia ini terjadi kalau terjadi percepatan resiko kepada pencari nafkah utama. Kematian kan pasti terjadi ya, teman-teman ya. Tapi ingat, yang ditanggung adalah sebenarnya akselerasi resikonya. Kita mikir kalau udah ready semua baru tutup usia oke. Tapi kadang-kadang kan nggak ada yang tahu ya. Baru ini kita lihat kan ada seorang leader ya dari agency ya, tadi saya sempat nanya ya, untuk usia di usia 52 ya. Nah, kan nggak ada yang jamin seperti itu loh. Nah, tapi kalau misalnya terjadi pada pencari nafkah utama, gue sebenarnya keluarga ini kehilangan. Yang pertama, dia kehilangan figur seorang suami misalnya. Biasa pencari nafkah utama itu laki-laki ya, saya tulis, biasanya saya ngomong dulu ya, rata-rata suami ya. Sehingga kalau kita tutup usia, si istri kehilangan suami, sang anak-anak kehilangan ayah. Nah, tapi kadang-kadang orang lupa kok, ada kehilangan ketiga. Yang orang nggak pikirkan, tapi dipikirkan setelah beres semua acara pemakaman, yaitu income. Ya, income. Income juga hilang. Ya. Kalau untuk kehilangan yang dua ini saya nggak bisa ganti, Prudential nggak bisa gantikan karena ini adalah kedaulatan Tuhan. Tapi ada satu yang bisa kita hadirkan kembali, yaitu income-nya. Ya. Nah, saya bilang, kok kebetulan ya, saya punya satu produk yang bisa cover 2 kuadran sekaligus. Kok mau denger nggak? Nah, baru saya ngomong, sebenarnya kalau di dunia ini kan asuransi kesehatan, critical illness kan jiwa ya. Saya baru ngomong produk setelah saya jelaskan ini. Kok dari tiga proteksi ini, kok udah punya yang mana? Wah, aku udah punya yang ini rata-rata ya, karena memang saya ngejar yang PCB. Ya, saya ngejar yang ini. Saya udah punya BPJS. Oh iya, kalau memang BPJS oke, ya nggak apa-apa ini. Boleh nggak? Aku sharing sebuah produk yang langsung cover 2 kuadran ini. Ya, saya langsung ngomong, namanya PCB 88 kok. PCB 88 ini yang pertama, aku masa menabungnya cuma 5 kali. Saya tulis masa menabung. Ya, masa nabungnya cuma 5 kali kok. Bukan 5 tahun. Kalau 5 tahun kesalahan panjang, 5 kali. 5 kali bayar beres kok. Yang kedua kok, kelebihannya akan memproteksi kalau tutup usia atau kondisi kritis kok. Kena kondisi kritis, sakit berat tadi yang kita ngomongin. Sebelum 88, uang pertanggungannya cair. Ya. Kalau di atas 88, Tuhan kasih dia umur yang panjang, ya, UP-nya juga cair kok. Nah, terus saya bilang, ya ketiga ini kok, kalau dia misalnya kena accident, UP-nya ditambah 200%. Sampai usia 70. Ini cocok banget, makanya aku bilang sama Koko, karena Koko sering keluar kota ya, walaupun orang yang jarang aja saya bilang ya, karena Koko sering keluar kota, istri juga keluar kota. Nah, ini perlu yang berikutnya, 5 tahun, oke. Saya juga yang bilang yang keempat juga, misalnya kalau nggak diperlu ini, kita merasa tujuan sudah tercapai, boleh nggak ada nilai tunai di tahun ke-20 itu dijamin. Bahkan di seterusnya nilai tunainya dijamin kok. Kok kira-kira kalau ada produk ini boleh nggak Tommy bantu bikinin ilustrasi? Ya, nggak beli nggak masalah kok, yang penting Koko ngerti dulu, nanti kalau ada budget baru Koko beli boleh, atau Koko langsung beli juga monggo. Ya, yang penting Koko ngerti dulu. Boleh ya Koko? Ya saya langsung buatin. Gitu teman-teman ya. Nah, trial closingnya saya selalu bilang, saya kan buatin ilustrasi langsung di depan. Nah teman-teman setelah bikin trial closingnya di depan, saya langsung ngomong gini. Jadi jangan kita buat ilustrasi terus segini terus gini ya, tetap harus coba trial closing. Rugi ketemu orang sudah susah-susah, kita nggak trial closing. Saya trial closing langsung bilang gini, kok ini proteksi saya buat kurang lebih kalau 3 miliar ya, kalau agent biasanya saya sarankan 3M dulu karena non medical ya. Kok kalau 3 miliar kekecilan nggak? Kalau kita selama mau bikin ilustrasi ya, tanya dulu, jangan bilang kebesaran, nanti kan kayak menghina nih. Kok 3 miliar kekecilan nggak? Ya, dia bilang, oh ya
Cukuplah Tom biasanya kalau udah bilang kekecilannya. Oke. Nah, udah jadi ini preminya kan. Nah, saya bilang, kok ini kok 3 miliar preminya cuma 200 juta nih. 200 juta nabungnya cuma 5 tahun. Kalau kita keluar duit 1 miliar. Terima 3 miliar tanpa pajak. Kalau terjadi risiko, akselerasi risiko walaupun nabung di bulan ketiga atau bulan pertama kalau untuk usia ya, bulan ketiga, selama bulan ketiga kondisi kritisnya uang pertanggungannya bisa cair. Kayak gitu kok. Kira-kira kalau misalnya sudah oke, kok ada yang mau ditanyain nggak? Anda harus belajar trail closingnya langsung ya. Jadi jangan minggu depan lagi aku nggak. Saya langsung, kok kalau kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kayak nggak. Oke, kok kalau nggak ada, gampang kok pengajuannya cuma Tommy pinjam KTP kok boleh nggak Tommy pinjam KTP-nya langsung? Saya langsung minta gitu ya. Dan bikin langsung tahunan ya teman-teman, jangan bulanan. Saya dari 2020 sudah full tahunan, jadi kayak gitu. Nah jadi ketika saya sudah oke, dia udah lihat ini oke, kasih KTP berarti dia udah agree, langsung saya proses. Gitu ya teman-teman ya. Oke itu aja sih mungkin saya presentasi.